sejahtera. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Pendidikan Agama Katolik Batch 1 tahun 2025 LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya Francisca Fatia, guru pendidikan agama Katolik pada SD Impres Nempong, Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 3 dengan tema Aku Tumbuh dan Berkembang. Inilah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Pelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Saya minta Cika untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita siap berdoa. Dalam Bapa dan Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Adrianus Yosa, Cindra Andani Dina, Ekeriani Servia Naira, Francisco Novandri, Gregorius Kaharjon, Maria Rafika Afriani, Maria Giovanni Adismen, Maria Octaviani Delfon Soleman, baik, hadir semua? Baik, selanjutnya Ibu meminta kalian untuk berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Silakan duduk. Baik, selanjutnya Ibu akan tanya, masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih. Oke, yang pertama apa? Tika? Datang ke sekolah tepat waktu. Oke, satu lagi, Valia? Doa sebelum dan sesudah pelajaran. Satu lagi, Tika? Meminta izin bila keluar kelas. Oke, Delfon? Angkat tangan bila bicara. Naira? Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Baik, itu ada 5 kesepakatan kelas kita. Itu yang mau kita lakukan atau kita harus taati. Baik, selanjutnya anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari materi kita tentang
yang dapat tumbuh dan berkembang. Yang berikut, peserta didik mampu bersyukur atas pertumbuhan dan perkembangan dirinya melalui doa syukur. Yang berikut, peserta didik mampu mempraktikkan perbuatan baik dalam kehidupan nyata sehari-hari. Baik, itu ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, selanjutnya Ibu akan tanya, siapa yang dapat membantu kalian dalam proses pertumbuhan dan perkembangan? Jika Orang tua. apa lagi? Saya, Bu. Tika, Bapak dan Ibu guru. Naira, Teman-teman. Jelfon, Yesus. Tuhan. Baik, tepuk tangan untuk kalian. Itu adalah orang-orang yang membantu kita dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Baik, anak-anak, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik secara fisik maupun secara kemampuan. Untuk secara fisik, misalkan waktu bayi, lalu anak-anak, remaja, dewasa, sampai pada lansia. Begitu juga kemampuan kita. Kalau dulu waktu bayi, misalkan kita hanya bisa menangis, belum bisa membaca, menulis, dan sebagainya. Dan sekarang kita sudah kelas 3 SD. Kita sudah bisa membaca, menulis, menghitung, menari, membantu orang tua, bisa mandiri, dan lain sebagainya. Itu adalah proses pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh manusia. Baik, selanjutnya kita akan melihat gambar pertumbuhan manusia sejak bayi hingga lansia. Bisa lihat gambarnya? Bisa. Baik, sudah lihat gambarnya? Sudah. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang kalian lihat dari proses pertumbuhan berdasarkan gambar tadi? Vika? Pertumbuhan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Oke, tepuk tangan untuk Vika. Baik, dari gambar tadi di situ ada proses pertumbuhan dan perkembangan. Mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai pada lansia. Dan juga ada pertumbuhan dan perkembangan Yesus. Mulai dari bayi waktu lahir dan usia 8 hari, lalu usia 12 tahun, dan Yesus di usia 30 tahun. Dan itu yang ada pada gambar yang telah kita amati bersama. Baik, anak-anak, selanjutnya Ibu akan menayangkan video dari YouTube tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia. Sejak kamu kecil, yaitu sejak bayi sampai dengan sebesar ini, kamu mengalami perubahan. Perubahan ada 2. Yang pertama adalah pertumbuhan dan yang kedua adalah perkembangan. Apa bedanya? Mari kita cari tahu. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh. Hal ini dapat diukur dengan angka atau kualitatif. Pertumbuhan bersifat irreversibel. Contoh pertumbuhan antara lain adalah pertambahan berat badan dan rambut yang semakin tebal. Perkembangan adalah proses pematangan fungsi tubuh menuju kedewasaan. Contoh perkembangan adalah
Dulu waktu kamu kecil, kamu harus belajar memegang pensil, bukan? Dan sekarang kamu bisa menulis dengan baik. Lalu sekarang kamu sudah baik, kamu membutuhkan kesehatan dan gizi seimbang, kasih sayang, dan yang ketiga adalah stimulasi. Kesehatan dan gizi seimbang. Pemberian gizi seimbang dimulai dari pemberian ASI atau air susu ibu selama 6 bulan pertama sejak dilahirkan. Makanan bergizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Dan yang terakhir adalah melakukan imunisasi. Imunisasi perlu diberikan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari penyakit. Kasih sayang. Setiap anak membutuhkan kasih sayang dari keluarga, guru, maupun teman. Kasih sayang sangat berpengaruh pada karakter dan kepribadian. Selanjutnya, stimulasi. Stimulasi adalah kegiatan yang mengasah otak untuk belajar. Beberapa stimulasi yang dapat diberikan untuk anak yaitu melukis, bermain musik, olahraga, atau membaca puisi. Tahap pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan terakhir lansia atau lanjut usia. Saat kamu bayi, kamu sangat bergantung pada orang tua untuk makan, mandi, buang air besar, atau yang lain-lain. Ini adalah pengorbanan besar yang dilakukan oleh orang tuamu, jadi berterima kasihlah pada mereka ya. Selanjutnya, saat kamu bayi, aktivitas yang dapat kamu lakukan hanya terbatas. Tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan, ataupun hal yang lainnya. Sehingga yang kamu lakukan saat bayi hanyalah tidur. Mengenali lingkungan. Beberapa waktu kemudian, bayi senang memegang benda yang ada di sekitar untuk mengenali lingkungannya. Contohnya memegang mainan dan memasukkannya dalam mulut. Usia balita yaitu antara umur 1 sampai 5 tahun. Orang tuamu pasti kewalahan saat kamu ada di tahap balita. Berbicara. Nah, saat balita, kita sudah mulai banyak mengoceh, bertanya, ini kenapa seperti itu, dan sebagainya. Kalau kalian yang punya adik, pasti merasakan ocehan adik kamu kan? Lanjut ke tahap anak-anak. Usianya berkisar dari 6 sampai 12 tahun. Nah, pada masa anak-anak ini, kalian belum sepenuhnya mengalami pubertas. Ada yang sudah puber, ada yang belum. Tergantung hormon masing-masing. Dan di masa anak-anak, kalian mulai mandiri. Tahap remaja. Nah, saat masa remaja ini, kalian mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, keterampilan, pengetahuan secara maksimal. Tahap dewasa. Di tahap ini, orang dewasa sudah melewati pubertas. Dalam hal berpikir, mereka mengambil keputusan dengan memikirkannya secara matang. Lanjut lansia. Yang tergolong dalam lansia yaitu usianya lebih dari 65 tahun. Nah, saat lansia ini banyak perubahan yang terjadi, yaitu kulit keriput, masa otot berkurang, kemampuan pendengaran menurun. Kita sampai pada akhir video. Coba sekarang kamu identifikasi pada tahap apa saja anggota keluargamu. Baik anak-anak, setelah kalian menonton video tadi, Ibu akan membagi kalian dalam kelompok masing-masing. Kita bagi dalam 3 kelompok. Dan selanjutnya nanti kalian akan menulis atau mengerjakan hasil apa yang kalian cermati dari video yang baru saja kalian nonton. Bisa tuh? Bisa. Oke. Ibu akan bagikan NKPD.
Baik, selanjutnya silakan menulis sambil berdiskusi dengan teman hasil apa yang kalian dapatkan dari video tadi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Silakan berdiskusi dengan teman. Baik, bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Oke, baik, selanjutnya saya persilakan masing-masing kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan, kelompok mana yang pertama? Baik, Ibu minta kelompok melati untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok melati. Menurut kelompok kami, manusia mengalami perubahan fisik sesuai dengan usianya. Misalnya, berat badan, tinggi badan, dan perubahan kemampuan. Misalnya, bisa berolahraga, belajar, bermain, dan berdoa. Baik, tepuk tangan untuk kelompok melati. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk kelompok mawar. Saya perwakilan dari kelompok mawar. Menurut kelompok kami, manusia mengalami perubahan fisik mulai dari bayi hingga dewasa. Misalnya, tinggi badan, berat badan, dan perubahan mental dan kecerdasan dialami manusia. Seiring dengan pertumbuhan fisiknya, misalnya, waktu masih bayi belum bisa berjalan, menulis, membaca, berhitung, tetapi sekarang kami sudah bisa menulis, membaca, menghitung, belajar, dan membantu orang tua. Baik, terima kasih untuk kelompok melati. Selanjutnya dari kelompok anggrek, saya persilakan. Saya perwakilan dari kelompok anggrek. Menurut kelompok kami, perubahan fisik manusia seiring dengan usia. Misalnya, waktu bayi tinggi badannya 48 cm dan sekarang 120 cm. Dan kemampuannya pun bertambah. Misalnya, dulu waktu bayi belum bisa memegang ballpoint, tetapi sekarang sudah bisa menulis. Baik, terima kasih untuk kalian semua. Tepuk tangan untuk kalian. Baik, anak-anak, dari setiap manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dari Yesus juga mengalami pertumbuhan yang sama seperti manusia. Pertumbuhan adalah perubahan fisik yang dapat diukur seperti badan kita bertambah tinggi, berat badan, dan gigi kita berganti. Itu adalah contoh pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan kemampuan dan sikap seperti menjadi lebih mandiri, sabar, tanggung jawab. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri dan kita jaga. Kemampuan kita juga bertambah. Misalnya sekarang kalian sudah bisa membaca, menulis, berhitung. Sedangkan dulu kalian waktu masih bayi, kalian belum bisa membaca, menulis, atau berhitung. Lalu pertumbuhan itu berbeda-beda pada setiap manusia. Misalnya dari segi fisik ada yang
cepat tinggi, ada yang pendek, ada yang besar, dan sebagainya. Perkembangan mulai dari bisa membaca, menulis, berpikir lebih baik, belajar mengendalikan emosi. Agar tumbuh dan berkembang dengan baik, kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Lalu istirahat yang cukup, olahraga yang teratur. Lalu kita juga banyak mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Baik. Perubahan fisik juga dialami setiap manusia mulai dari bayi hingga dewasa. Lalu perubahan mental dan kecerdasan dialami manusia seiring pertumbuhan fisiknya. Lalu bersyukur atas diri kita. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena diberi tubuh dan kehidupan. Kita dapat menunjukkan rasa syukur kita dengan berdoa, memuji Tuhan, dan juga menjaga tubuh kita, yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Lalu istirahat yang cukup, olahraga yang teratur. Itu adalah cara kita untuk menjaga agar tubuh kita tetap sehat dan kuat. Lalu di situ, tubuh adalah ciptaan Tuhan yang harus kita jaga. Kita dapat menjaganya dengan misalnya rajin mandi dan menjaga kebersihan. Lalu tadi mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, berolahraga dan istirahat yang cukup. Pertumbuhan dan perkembangan adalah tanda kasih Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita harus menerima diri sendiri, bersyukur dan menjaga tubuh kita. Dengan cara itu kita menghormati Tuhan yang telah menciptakan kita. Baik anak-anak, bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian. Baik, Ibu akan sampaikan bahwa pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Dan untuk pertemuan kita kali berikut, kita akan membahas materi kita tentang aku mampu membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Baik, selanjutnya untuk menutupi pelajaran kita hari ini, saya minta Jelbon untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita siap berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakan